Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tasya Maharani. Kali ini saya akan membahas tentang Badan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah atau biasa disingkat BPKPD. Jadi, BPKPD adalah lembaga yang berfungsi membantu pemerintah dalam mengatur dan menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuannya supaya pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah. Jadi, lewat badan ini, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Sumber dana dari pusat. Pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah melalui beberapa jenis transfer. Yang pertama, dana bagi hasil atau DBH, dibagikan dari pajak dan sumber daya alam. Dan yang kedua, dana alokasi umum atau DAU, untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dan yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK, untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan atau infrastruktur. Dan yang terakhir, dana otonomi khusus dan penyesuaian, untuk daerah-daerah yang tertentu yang punya kebutuhan khusus. Semua dana itu berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu disalurkan ke daerah dan masuk dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan utama BPKPD yang pertama, menjamin agar daerah punya cukup dana untuk menjalankan urusannya sendiri. Dan yang kedua, mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan publik supaya masyarakat di Indonesia bisa merasakan manfaat pembangunan secara adil. Jadi, dengan adanya perimbangan keuangan ini, daerah bisa lebih mandiri, namun tetap terkendali oleh sistem nasional yang teratur. Kesimpulannya, BPKPD berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur uang negara supaya pembangunan berjalan adil dan seimbang di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai Badan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam mengatur keuangan untuk pembangunan yang lebih merata. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.